Haleluya. Selamat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan kembali boleh hantarkan kita di baitnya yang kudus. Kita boleh bersyukur di mana KKR yang dilaksanakan di daerah Simalungun dan khususnya di Kampung Baru, Gereja Pentakosta Kampung Baru boleh berjalan dengan baik, didukung oleh cuaca yang sangat-sangat baik. Ya, situasi di sana sebenarnya mengenai cuaca hampir sama dengan kita yang ada di Kota Medan, di mana seringkali hujan dan tidak tentu waktunya. Maka di sana pun saudaraku seperti itu. Tetapi puji Tuhan, cuaca boleh bersahabat dengan pelaksanaan daripada KKR tersebut. Tentunya ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, khususnya bagi Gereja Pentakosta seluruh Indonesia. Dan kami juga atas nama panitia KKR Gereja Pentakosta menyampaikan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang terus mendukung. Dan di bulan Desember ya akan kembali dilaksanakan KKR di daerah Sidempuan. Ya, daerah Sidempuan. Itu sebabnya kami juga tidak lupa mengingatkan supaya jemaat Tuhan tetap berdoa untuk program-program, secara khusus program KKR yang sudah dibuat oleh pucuk pimpinan Gereja Pentakosta. Puji Tuhan. Dan hari ini kita lanjutkan kembali Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Sekali lagi, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Minggu 24 September 2023 saya sedang menyampaikan beberapa poin, dan secara khusus saya sampaikan pada waktu itu temanya yaitu waspada bangkitnya roh Izebel di akhir zaman dalam gereja. Sekali lagi, waspada bangkitnya roh Izebel di akhir zaman dalam gereja. Poin yang pertama yang saya jelaskan pada waktu itu saudaraku, yaitu mengenai anak Allah yang begitu luar biasa, yang dikatakan matanya bagaikan nyala api. Lalu juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada pujian yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat Tiatira, di mana dalam pujian itu dikatakan mengenai kasih daripada jemaat yang ada di Tiatira, lalu mengenai iman mereka, lalu juga mengenai pelayanan mereka, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka di minggu raya kita pada saat pagi hari ini, saya akan melanjutkan kembali mengenai pujian yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada jemaat itu. Pujian yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu nanti kita akan masuk kepada yang namanya celaan. Jadi ada pujian, ada juga celaan yang disampaikan. Pujian yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana jemaat ini dikatakan adalah jemaat yang mempunyai ketekunan. Puji Tuhan. Mereka bertekun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa yang dikatakan ketekunan itu yaitu hupomone. Hupomone berarti saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemampuan bertahan dalam kesukaran. Itulah hupomone, itulah ketekunan.
kemampuan bertahan dalam kesukaran. Saya mau katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara tentang kerukunan, tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kesukaran hidup, puji Tuhan. Dan ketekunan juga selalu berhubungan dengan iman percaya daripada seseorang. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Bisa saja seseorang mengalami kesukaran tetapi tidak berdasarkan kepada iman. Ada banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidupnya menderita, hidupnya mengalami kesukaran, tetapi tidak ada kaitannya dengan yang disebut dengan iman. Hubungan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atau ketekunan yang dicatatkan, yang disinggung di dalam kebenaran firman Tuhan ini, selalu berhubungan dengan iman percaya. Kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang percaya, dia sengsara oleh karena apa? Oleh karena pengiringannya kepada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan yang dimiliki oleh seseorang, kesengsaraan yang dialami oleh seseorang, oleh karena imannya, tentunya itu sangat beragam sekali, puji Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mempunyai kesengsaraan, dia mengalami kesengsaraan oleh karena imannya, oleh karena himpitan, oleh karena kesulitan yang dialaminya di dalam hidupnya. Dia sulit datang beribadah kepada Tuhan, dia sulit mengiring Tuhan. Ada himpitan-himpitan dari sekitarnya, ada himpitan-himpitan yang dialami, mungkin juga dari tengah-tengah lingkungannya. Apakah itu suaminya, apakah istrinya, apakah anak-anaknya, apakah saudara-saudaranya yang lain. Tetapi oleh karena imannya kepada Yesus Kristus, dia tetap bertahan. Itulah yang disebut dengan ketekunan, yaitu hupomone tadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika seseorang menghadapi kesukaran juga beragam reaksinya, saudara. Ya, ada bermacam-macam reaksi daripada seseorang ketika dia mengalami kesukaran. Kesukaran apapun itu, saudara. Ada reaksinya, dia bersungut-sungut, dia ngoceh, dia jengkel, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya kok seperti ini, dari tahun ke tahun saya seperti ini, sampai kapan ini penderitaan berakhir? Dia jengkel, saudara. Dia jengkel dengan penderitaan yang dialami. Dia juga jengkel kepada Tuhan. Dia selalu menyalahkan Tuhan bahwa penderitaan yang dialami itu oleh karena Tuhan. Tuhan tidak adil kepada saya. Ada orang seperti itu, saudara. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus juga, walaupun ada kesukaran itu, walaupun ada tekanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap bersyukur, puji Tuhan. Ada penderitaan dialami, dia bersyukur, dia tetap bersuka cita, seolah-olah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak ada persoalan yang dihadapinya. Ada enggak orang seperti itu? Ada, puji Tuhan. Yaitu mereka-mereka yang memang benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga, saya mau katakan tidak hanya beberapa orang, tidak hanya sedikit yang menampilkan, walaupun hidupnya terus-menerus penderitaan, seolah-olah penderitaan tidak pernah habis-habis dari dalam hidupnya, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Penderitaan silih berganti, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada sukacita di dalam kehidupannya. Dia tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saat ini kan jemaat kita sedang dilanda musibah, khususnya jemaat kita yang ada di kampung Kawan ini. Ya, bagaimana dengan respon jemaat Tuhan? Ya,
Bagaimana sekarang? Ada orang bersungut-sungut, ada orang marah. Dia salahkan Tuhan. Yang lalu waktu ibadah hari Kamis kita sudah mendengarkan apa yang disaksikan oleh yang mampu. Sudah punya rencana, ya kan? Tetapi dengan sekejap rencana itu, kalau boleh kita katakan tidak jadi, tidak seperti itu, kasar. Tapi orang masih bisa berkata mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Ada orang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika diperhadapkan kepada yang namanya kesukaran, dia marah, dia cengkel, dia bersungut-sungut, atau juga. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan sesungguhnya adalah ketika kesengsaraan itu datang, maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, tidak berhenti sampai di situ. Haleluya. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di dalam kesengsaraanmu yang engkau alami saat ini. Lihat jemaat ini sudah. Saya sudah sampaikan di awal-awal bahwa jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil, mereka cukup sengsaranya begitu luar biasa. Dan sedia lebih awalnya, dan sedia lebih berikut dari alam mulai dalam dunia. Inilah keteguhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan tadi saudara, bahwa ketika kita berbicara tentang keteguhan, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kesukaran. Ketika kita berbicara tentang keteguhan dan kesengsaraan, itu harus sesuai dengan apa yang kita percayai, karena juga banyak orang-orang yang sengsara tetapi bukan karena iman. Orang analis iman tuh, dia sudah punya rencana untuk menikah dengan si iman. Ya, ada nama orang iman juga. Tidak, beriman. Ya, ada. Ada bisa beriman, beriman. Ya, belum. Iman. Dengan hamba membuka hati. Kamu dia sudah orang siapa keberan. Oleh karena nggak jadi dia menikah dengan yang namanya beriman tadi, ya, dia stres, dia putus asa. Tuhan ingatkan kepada jemaat ini, bahkan Tuhan juga memberikan pujian kepada mereka. Mereka bertekun di dalam kasih, mereka bertekun di dalam pelayanan, tetapi juga mereka bertekun di dalam yang namanya ketekunan kita. Hupomone. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga ya ini tidak perlu lagi nanti kita panjangkan di minggu berikutnya. Ya, kita tuntaskan hari ini. Mudah-mudahan sampai 1 jam. Wasiat Tuhan 1 jam. Amin. Ya, tidak mesti kamu siap belum. Mulai mau dan yang kita. Coba dulu kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 18. Coba satu orang baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, sederhananya saya mau sampaikan ayat ini. Ngamentok di sini. Habis sudah ngarep jalan keluar. Jangan di jalan keluar. Tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan itu. Ada ladang habis.
ketinggalan, naik harapan tuh aman naik harapan apa? Dosi harapan. Bulan ini nomor 3. Tapi firman Tuhan katakan apa yang dikatakan firman Tuhan? Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Harus inilah jemaat gereja Pentakosta Mandala. Puji Tuhan. Harus inilah sesungguhnya saudaraku menjadi ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Bisa? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah yang baik. Haleluya. Bukan karena kekuatan pendeta Joel Nababan, bukan karena kekuatan daripada amang guru, bukan karena kekuatan daripada Bapak Ibu, tetapi semata-mata oleh karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya, yang bersama-sama dengan amang guru, yang bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau saya Bapak Ibu, apalah kekuatan saya? Ama guguni ang situasi hindi mo daw untuk ina. Alay-alay di mata Jehovah tetapi mana bergogo puji Tuhan. Haleluya. Kami tidak punya kekuatan. Sama Tuhan tidak punya kekuatan apa. Tetapi kekuatan kita adalah kekuatan di hidupku. Ada musik selanjutnya. Ku dapat dari pendeta Joel, Ido, dari amang guru, dari amang gembala Ido. Coba lagi jadi. Ada yang mau berikan bukan pendeta Joel. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus Bapa mengenai. Haleluya. Dalam Yesus engkau peroleh kekuatan. Dan inilah yang dialami oleh jemaat ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kesengsaraan, kesukaran yang begitu luar biasa, mereka saudaraku tetap bertahan. Dan kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau layani tidak berhenti sampai di kesukaranmu. Kalau saudaramu sudah akan berhenti sampai di dalam kesukaranmu. Ya, kalau saudaramu seberapa kaya pun saudaramu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus atau orang lain tetanggamu, ketika engkau sudah masuk dalam kesengsaraan, mungkin satu persatu akan FTP, mundur pelan-pelan. Tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah FTP. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah katakan, oh Abang Joel, masa kurang berbulan mohon mundur mau dan tolak beliau. Kata itu sudah. Haleluya. Haleluya. Karena apa dia tidak pernah tinggalkan kita begitu. Haleluya. Haleluya. Tetaplah bertekun. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Apa yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini sekarang? Berarti harus ada peningkatan, puji Tuhan. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang pertama. Berarti harus ada peningkatan. Maka iman percaya jemaat gereja Pentakosta Mandala juga harus naik dan naik dan naik, puji Tuhan. Jangan tetap dari tahun ke tahun level kita tetap di sini. Gak enak Bapak Ibu, ibaratnya kalau kita main game, pola di level sana terus. Bertahun-tahun kita memainkan game itu,
Tetapi di level 1 terus tidak enak Bapak Ibu. Dan orang tidak mau di situ terus Saudara. Tidak mau dia terus menerus di situ Saudara. Dia pengen naik lagi level 2. Maka itulah yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya baca Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Puji Tuhan. Gua mana yang level iman percayamu? Bangga turun level dari diri itu dia ini. Haleluya. Amen. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dari dalam diri. Tuhan mau kita naik, dan naik. Puji Tuhan. Bagaimana caranya saudara supaya kita naik? Berdoa. Dan yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.